Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadila dari kelas 3A PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar dan hasil belajar. Materi ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana kita mengetahui keberhasilannya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ini ada konsep dasar dan hasil belajar. Belajar adalah sebuah perjalanan perubahan diri. Melalui belajar, seseorang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Proses ini terjadi lewat pengalaman, latihan, serta interaksi dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dalam belajar tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang sadar, terarah, dan berkesinambungan. Setiap langkah belajar membawa individu menuju perkembangan yang lebih baik, sedikit demi sedikit namun bermakna. Dalam dunia pendidikan, belajar bukan sekedar menghafal informasi, melainkan proses menyeluruh yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan belajar, seseorang mengalami transformasi dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum mampu menjadi mampu, serta dari yang kurang terampil menjadi semakin terampil. Dengan demikian, belajar adalah kunci utama perubahan dan pengembangan potensi diri yang menjadi dasar bagi keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Yang kedua ini ada faktor yang mempengaruhi belajar. Agar proses belajar menghasilkan capaian yang optimal, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Motivasi berperan sebagai pendorong utama seseorang untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, minat dan bakat juga memengaruhi seberapa besar ketertarikan peserta didik terhadap suatu pelajaran. Seterusnya ada konsep dasar hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang dialami peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan ini ditunjukkan melalui munculnya kemampuan baru, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil belajar menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu proses pembelajaran telah berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, hasil belajar juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk memperbaiki metode, strategi, dan media pembelajaran agar proses belajar selanjutnya menjadi lebih optimal dan bermakna bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada ranah hasil belajar menurut Block. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Ranah ini mencakup kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Pada ranah ini kognitif, peserta didik dinilai dari sejauh mana mereka menguasai materi pelajaran serta mampu memecahkan permasalahan secara logis dan sistematis. Yang kedua ini ada ranah afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah ini meliputi penerimaan, penghayatan, penghargaan, pengorganisasian nilai, hingga pembentukan karakter. Hasil belajar efektif dapat terlihat dari perilaku sehari-hari peserta didik, seperti sopan santun, kerjasama, empati, tanggung jawab,
serta sikap positif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ranah psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan gerak. Ranah ini mencakup ketetapan, kecepatan, ketelitian, koordinasi, gerak, serta keterampilan praktik. Ranah psikomotorik sangat penting dalam pembelajaran yang menekankan praktik langsung seperti seni, olahraga, dan kegiatan laboratorium. Selanjutnya ada fungsi hasil belajar. Hasil belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Hasil belajar digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, hasil belajar memberikan umpan balik bagi guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode serta strategi pembelajaran agar lebih efektif. Hasil belajar juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah mencapai target. Di samping itu, hasil belajar berfungsi sebagai dasar penentuan nilai yang tercantum dalam rapor maupun sertifikat kompetensi. Jadi, sebagai kesimpulannya, secara keseluruhan, konsep dasar belajar dan hasil belajar menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada perolehan pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan sikap dan pengembangan keterampilan. Proses belajar yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik serta terampil dalam menghadapi kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran yang bermakna menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi, untuk penutup video kali ini, saya akan memberi sedikit kata-kata, yaitu belajar bukan tentang siapa yang paling cepat paham, tetapi siapa yang mau terus mencoba dan berkembang. Setiap proses belajar akan membentuk cara berpikir, sikap, dan keterampilan kita untuk masa depan. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita belajar menjadi lebih baik. Teruslah belajar, berani bermimpi, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Karena hasil belajar hari ini adalah bekal kesuksesan esok hari. Akhir kata, terima kasih telah menyimak sampai akhir video saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.